Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Bagi Mas Mbak yang melihat video laporan langsung saya ini. Sama-sama, saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rajuhun Ahmad Bibi dengan NIM G0024036. Saya berasal dari kelompok tutorial atas GD 2419 atau B9. Di blog 2.1 ini, di lapangan ekonomi, saya mendapat aslab Mbak Isna. Nah, di sini saya menerangkan maksud dari tujuan saya, yaitu saya ingin untuk membuat laporan praktikum anatomi blog 2.1. Nah, langsung saja. Nah, pertama yaitu jelaskan cara buntut, mekanisme, ereksi, dan eksekusi. Nah, di sini pertama-tama itu saya akan jelaskan pertama untuk ereksi sendiri itu adalah proses di mana penis menjadi kaku atau tegang akibat peningkatan aliran darah ke jaringan erektil. Nah, untuk ereksi ini terjadi itu biasanya karena ada rangsangan berupa visual atau sentuhan atau ciuman ataupun itu. Nah, mekanismenya itu ereksi itu dari saraf parasimpatis. Nah, yang kedua untuk ejakulasi sendiri itu eh, dia itu dibagi menjadi dua. Nah, ada emisi dan ejakulasi. Nah, untuk emisi sendiri itu dari substansi ejakulasi dari UGM interna menuju uretrat ostium ductus ejaculatus pada uretra prostatika. Nah, untuk ejakulasi itu substansi ejakulasi keluar dari UUE. Nah, untuk ejakulasi ini menggunakan saraf simpatis. Lanjut. Nah, di sini untuk lokasi pembuluh darah itu sangat penting untuk terjadinya ereksi di penis. Nah, multi inervasi parasimpatis dilatasi arteri profunda penis menyebabkan pengisian corpora cavernosa. Di saat ereksi tadi, corpora cavernosa ini akan terisi. Nah, hal tersebut menekan vena dorsalis profunda penis di bagian fascia penis yang keras dan mencegah aliran vena. Nanti didukung oleh kontraksi musculina ischiocavernosi yang nanti diinnervasi oleh nervus pudendus. Badan tersebut menyebabkan ereksi penis. Nah, untuk autonomic nervus cavernosi penis itu dia musculasi vaskulasi. Nah, untuk nervus cavernosi ini berasal dari plexus hypogastricus inferior. Nah, nanti itu menembus dasar panggul dan berjalan mendekatkan dengan nervus dorsalis penis. Untuk stimulasi penis menyebabkan vasokonstriksi. Nah, stimulasi penetrasi menyebabkan vasodilatasi dan selanjutnya ereksi. Nah, pada tubuh manusia itu, ereksi dan ejakulasi ada dua proses menjadi secara berurutan dan dikerjakan oleh sistem saraf otonom. Nah, proses ini melibatkan interaksi kompleks antara sistem saraf pembuluh darah dan otot polos di organ reproduksi pria. Nah, ereksi diawali oleh adanya rangsangan seksual. Rangsangan itu ada dari sentuhan, visual, dari meraba ataupun apa itu. Nah, rangsangan ini diproses oleh otak dan diteruskan melalui susun tulang belakang dan melalui saraf parasimpatis di daerah sakral. Nah, aktivitas saraf ini melepaskan nitric oxide atau NO, satu senyawa yang berperan dalam menegasi otot polos di pembuluh darah penis. Nah, akibatnya nanti itu cavernosa akan melebar, mungkin aliran darah meningkat dan mengisi jaringan erektil pada penis, yaitu tadi corpus cavernosum dan corpus spheniosum. Nah, pada saat bersamaan vena yang mengeluarkan darah keluar dari penis tertekan. Nah, ini menyebabkan darah tetap tertahan dan penis menjadi kaku serta tegar. Nah, rangsang atau stimulus seksual itu nanti tadi jadi akan diproses pada jaras spinal di area perioptik medial dan nucleus paraventrikalis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Terus dari SSP atau hipotalamus dan hipokampus tadi dibawa ke erektor melalui serabut parasimpatis
segmen skala 2 sampai 4 atau NIL-CLMS skala 2 sampai skala 4. Nah, untuk inhibisi ereksi itu dibawa atau secara simpatis segmen number 1 sampai 3 atau NIL-CLMS L1 sampai L3. Nah, di sini kita dapat melihat untuk persebaran dari saraf-saraf dari sakral dan vertebra. Nah, kita dapat melihat di sini saring bergantungan nanti akan disambungkan ke atas ke hipokampus dan thalamus. Nah, selanjutnya reseptor aferen ini atau nervus dorsal untuk sensitivitas menuju sentrum NIL-CLMS segmen skala 2 sampai 4. Nah, aferen nervi erigentes yang merupakan saraf plasmatis sehingga memberi efek berupa relaksasi otot polos, corpus cavernosus planis, dilatasi atrialisem dalam corpus cavernosum sehingga darah masuk mengisi cavernae sehingga tunik abugininya terekam sehingga vena-vena yang menembus tunika terjepit. Nah, dengan cara ini aliran keluar dari jaringan eptel dihambat sehingga tekanan internal meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Dengan demikian, panjang diameter penis akan membesar dan memanjang. Nah, disebut posisi ereksi. Nah, di sini ada beberapa dorsalis profunda penis yang di atas ini. Nah, ini di sebelah sini adalah ada penis tadi. Nah, ini untuk hasil profunda penis yang akan mengisi oleh cover yang ada di cover masuk ini untuk lubang-lubang ini. Nah, saat ejakulasi selanjutnya ada ejakulasi. Saat ejakulasi itu reseptor berupa kulit atau kulit penis satu eferen yang penuh eferen oleh nervus penis sentrum akan membawa rasa menuju NIL-CLMS segmen nomor 1-3. Pada saat ini, emisi di dinding ductus deferens berkontraksi, otot-otot panjang vesikalis dan bubur uretral berkontraksi, spindel vesicularia berkontraksi. Nah, proses ejakulasi menyebabkan kontraksi arteria gliscenae sehingga bisa mengalirkan darah ke granula dan tambah kontraksi musculus bulbus cavernosus dan musculus ischial cavernosus sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Sini merupakan ada seperti ini, nanti sini akan mengalirkan untuk jepitan tadi kemudian mengalirkan misalnya semen menuju uretra. Selanjutnya yaitu untuk soal kedua yaitu jelaskan cara runtut anatomi dari organa genitalia femina externa. Nah, di sini ada untuk struktur dari organa genitalia femina bagian eksternal. Nah, organa genitalia femina externa atau dikenal dengan sebagai vulva merupakan struktur keluar dari sistem reproduksi wanita. Nah, vulva itu memiliki beberapa bagian utama fungsi kehidupan, sensitivitas seksual, dan akses ke organ dalam. Nah, berikut adalah anatomi vulva secara runtut dari luar ke dalam. Pertama itu ada mas pubis. Pubis itu terletak di belakang di atas tulang pubis. Nah, struktur jaringannya itu berupa lemak ditutupi oleh kulit dan rambut pubis setelah robusta. Harusnya untuk melindungi tulang pubis dari tekanan trauma saat hubungan seksual terjadi. Di sini itu di sini. Nah, itulah yang ditunggu. Selanjutnya yaitu ada labium mayor. Labium mayor itu lokasi sepanjang melipatkan kulit besar yang membentang dari mos pubis ke arah posterior. Nah, sebetulnya itu mengandung lemak, lendir spesial dan lendir keringat. Nah, pada permukaan luar ditutupi oleh rambut, sedangkan permukaan dalam lebih halus. Nah, maksudnya itu melindungi struktur internal genitalia, eksterna, dan derivasi dan gesipi. Nah, di sini ini labium mayor. Nah, ini. Jadi sini mos pubis. Nah, yang sebelah pinggir-pinggir ini adalah labium mayor. Berupa spesial dan di rambut. Selanjutnya yaitu labium minor. Labium minor itu lipatan kulit tipis dalam labium mayor mengelilingi vestibul vagina. Nah, dia itu tidak berambut beda. Nah, kayak akan udara dan saraf, sehingga sensorinya itu sangat sensitif. Fungsinya untuk melindungi orifisium uretra dan vagina serta meningkatkan sensitivitas seksual. Ini. Sini.
selanjutnya yaitu ada klitoris. Klitoris itu letak di pertemuan anterior lebih major dan embryos uretra. Nah, yaitu organ yang kecil di yang terdiri atas jaringan gambar masal mirip dengan penis pada pria dengan putih klitoris atau kulit penutup klitoris. Nah, fungsinya itu untuk organ seksual utama yang sangat sensitif terhadap rangsangan yang kaya akan ujung saraf. Dan yang kedua gulung vagina, yaitu ada di antara dua labium minor, tempat gulungan orifium uretra dan orifium vagina. Nah, itu mengandung orifium uretra sternum, yang luarnya urin dan orifium vagina. Bisa sebagai luarnya urin dan pintu masuk. Lalu ada orifium uretra externum, yaitu letak di bawah klitoris, atas orifium vagina. Terus dia itu akhir dari uretra, membuat keluarnya urin, yang mengangkat urin dan pemik keluar tubuh. Orifium vagina, yaitu di bagian modal bentuk gulung vagina, di bawah orifium uretra, sebenarnya dapat tertutup sebagai selaput darah atau minum yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Ini juga fungsinya untuk jalan populasi nanti atau uangnya bayi saat mereka. Terus ada Bertolin, yaitu di sisi kedua orifium vagina di sedikit posterior. Terus sebenarnya itu kecil melakukan cairan mukus saat terjadi rasa seksual. Nah, fungsinya itu sebagai pelumas alami mengurangi gesekan. Terus ada kelenjar skin atau glandula paravotralis, yaitu terletak di sekitar orifium uretra externum. Nah, yaitu kelenjar kecil memiliki seperti sebelah sini nggak kelihatan, memiliki misalkan menuju uretra atau kemudian dia untuk peran dalam sekresi cairan saat orgasme. Sini terkait dengan female ejaculation. Jadi saat seorang wanita mengalami ereksi, nah di sini menggunakan fokus dari ini kelenjar skin atau kelenjar paravotralis. Nah, ini ada untuk homolognya dengan pria, jadi saat masih bayi, terus kemudian maka jadi hampir sama saat minggu ke 10 ini masih sama, sekelas ini yang pria tapi lebih kayak panjang, ini lebih kayak lebih gemuk. Saat dia kembang di bayi, dia ini tetap berkembang yang untuk wanita terus menyusul. Nah, lepas kualitasnya itu vagina itu yang bagian karena itu ada ketiga karena itu ada varinalis, buku vestibuli, dorsalis, clitoridis, dan femoralis profunda. Berida eksternal yang akan menggunakan pada satu nama kenal, dorsalis clitoridis profunda, jadi vena bertinda internal, vena dorsalis clitoridis nanti akan menggunakan satu nama kenal. Nah, untuk sifatnya sendiri itu nervus formasi clitoris atau spandiculasi untuk aksi dan spondylus untuk somatosensori. Kita bisa lihat untuk selanjutnya kita coba lihat di sini. Lanjut yang ketiga yaitu jelaskan anatomi dari rem beserta vaskularisasi dan inovasi. Nah, dia ada bentuk dari belakang luar dari rem atau ginjal. Nah, ginjal itu berbentuk seperti kacang, merupakan adalah tindakan darah, buangan pembuangan elektrolit, tengah darah, dan body zona. Nah, untuk manusia itu memiliki sepanjang ginjal yang terletak di bagian tulang reservoir di sisi kanan dan di sisi kiri tulang belakang pada level sekitar torak 11 sampai lembar 3. Nah, ini juga terdapat gejala adrenal di polus superior. Letaknya letak seperti topiknya itu, ukuran sinister itu lebih setingginya itu torak, ya kurang lebih sekitar 11 terus atau torak atau torak 12 sampai lembar 3. Untuk harganya itu lebih rendah setengah berkebelakang ada misalkan lapis di lapis juga. Nah, untuk lapisan berikutnya itu dari beberapa kapsul itu untuk yang ada kapsul itu renal fat, basa renal, pararenal fat. Nah, selanjutnya untuk fiksator dari rem itu untuk menyokong dan memfiksasi rem agar tetap pada tempatnya. Lalu di sini itu ada fascia renalis, ada
ada di venaris, lupus, adiposum atau parenal dan rheumatik tadi. Nah, di sini kita dapat lihat untuk bagian ginjal, sini ada, dan di sini ada penyebabnya di sini oleh lupus adiposum. Nah, ini untuk letaknya ekstra itu lebih 12,5 vertebra karena ada tidak ada dari 4. Nah, untuk fase arterial menuju ren itu ada arteri renalis, alpha renalis, lembar 1 sampai lembar 2. Nah, itu nanti akan jadi arteri renalis extra, extra, lalu ke ren anterior, posterior, masuk ke hindus, nanti ke arteriogaris atau primaris masuk ke piramid renalis, lalu ke anti-intergaris, ke nanti jalan ke pulmonalis, lalu ke arteri aquata, terus ke arteria intergaris, lalu ke arteria afferens membawa darah ke glomerulus, lalu glomerulus akan berhubungan dengan kapsul hormon akan membentuk fokus bulu konveksi untuk dihidratasi menjadi urut. Nah, darah tidak akan dihidratasi, melainkan tetap menjadi mengalir di glomerulus menuju ke arteria afferens glomerulus. Nanti akan ke arteria vesica korupsi untuk transfusi di tubuh ginjal. Jadi ginjal itu yang tidak ke transfusi itu yang tidak transfusi itu ada HCI, satunya, terus ada sal, terus lanjut. Nah, untuk bagian depan ini ada untuk suprarenal, renal suprarenal, terus ada arteri inferior suprarenal kanan, booster. Nah, jadi untuk yang inovasinya itu ada kasus renalis itu ada semantik aferent, yaitu nervus planicus thoracici, lalu simpatis ada nervus planicus major, nervus planicus minor. Nah, untuk parasitasinya itu ada nervus vagus. Nah, untuk nervus renalis itu nanti berhubungan dengan nervus testicularis dan dinasinya kuantiti masing-masing ren itu bermuara pada di ATP lateral atau lembar. Nah, di sekeliling akar arteria renalis. Nah, kita dapat lihat nanti di sini untuk arah-arah dari simpatis dan simpatis yang akan menuju ke otak. Jadi sekian dari sesi saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Bersama